Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranye. Katai oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi katai oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus. Bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat katai oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yup, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat. Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa.
Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat, lebih banyak oksigen, dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus siang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya. Itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi, dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan laut purba, bayangkan saja betapa raksasanya mereka di sana. Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang planet ini. Apakah ada permukaan di sana? Komposisinya seperti apa? Kepadatannya? Kelak mungkin kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, sekian pembahasan bumi super kita ya. Daftar aslinya memang jauh lebih panjang dan kamu bisa membacanya di internet. Tapi hal terbaik tentang semua ini adalah planet-planet ini lebih baik daripada bumi. Tapi kita juga tahu ribuan eksoplanet lain yang lumayan dekat dengan kita. Dan kemungkinan besar beberapa di antaranya punya bentuk kehidupan, tapi letaknya amat sangat jauh. Jadi kita belum punya cara untuk memeriksanya sekarang. Mungkin di masa depan kita bisa menemukan beberapa makhluk keren di banyak planet ini. Ada teka-teki nih, kota Amerika Serikat mana yang begitu dicintai hingga namanya harus disebut 2 kali? Tebakanmu betul, New York, New York. Tapi masalahnya, sebanyak apa yang benar-benar kamu tahu tentang New York? Maksudku kota yang ada di bawah kota.
Berani ikut tur ke bawah tanah The Big Apple alias New York? Kalau gitu, ambil center. Di sana gelap loh. Kita mulai dari jantung Manhattan, di depan bangunan balai kota Romanesque. Percaya nggak? Di bawah kaki kita ada stasiun kereta bawah tanah tertua yang dikenal sebagai stasiun Old City Hall. Stasiun ini dibuka tahun 1904 pada tanggal 27 Oktober, malam perayaan yang sebenarnya bagi warga New York. Orang-orang sangat bersemangat, sebagian begadang semalaman naik kereta bolak-balik. Sebelumnya, penduduk memakai kereta kuda untuk bepergian. Gak heran kalau kereta bawah tanah jadi begitu ngehit. Mungkin kamu akan ngerasa kayak penjelajah waktu pas masuk stasiun Old City Hall ini. Arsitekturnya menakjubkan dan lain dari yang lain. Mereka pasti nggak bikin stasiun kereta bawah tanah kayak gini lagi. Fakta seru, stasiun Old City Hall akan makan biaya 92 miliar rupiah lebih kalau dibangun sekarang loh. Di masa itu, ada lusinan lampu gantung kuningan di stasiun ini. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang listriknya berfungsi di kota ini kala itu. Oh iya, belum lagi bagian lengkungan baru dengan ubin warna-warni, serta langit-langit dari kaca patri yang masih bisa kamu lihat sekarang. Mengesankan kan? Kalau kamu putusin untuk menyusuri jalur keretanya, mungkin kamu bakal dapat pengalaman langka. New York bawah tanah sama menariknya dengan kota di atasnya. Tapi satu hal yang biasanya kita sepelekan, yaitu apa yang ada di balik layar yang dibutuhkan The Big Apple untuk berfungsi. Di bawah sini akan kamu lihat satu atau dua tabung surat pneumatik New York. Tabung ini dibangun tahun 1800-an dan terus beroperasi sampai tahun 1950-an. Tabung ini bertugas untuk mendistribusikan surat-surat melalui berbagai kantor pos. Surat-surat itu terbang dengan kecepatan mengesankan 56 km per jam. Hampir secepat pelari profesional. Kedengarannya kayak sistem yang berguna. Tapi aku harus bilang, rasanya aneh ngebayangin surat-surat orang berterbangan sekitar 5 meter di bawah tanah. Kembali ke atas permukaan jalan, kita mau menjelajah di sekitar Lexington dan Park Avenue yang wah. Jika mendongak, akan kamu lihat Hotel Bintang 5 Waldorf Astoria yang terkenal itu. Banyak selebritas telah menginap di sini, termasuk Elton John dan Yoko Ono, juga para presiden kayak FDR. Karena itulah hotel ini memakai infrastruktur rahasia untuk nyusupin orang keluar masuk. Di bawah bangunan ini ada terowongan yang dikenal sebagai Track 61 yang menghubungkan Waldorf Astoria ke Grand Central Station. Jalur ini dinonaktifkan akhir tahun 70-an. Tapi sebagian orang bilang kalau Andy Warhol ngadain pesta di sana tahun 80-an loh. Itu pasti sesuatu. Untuk kunjungan berikutnya, kita harus naik kereta bawah tanah ke kota. Kita akan turun di 125th Street dan bakal ketemu waterfront Riverside Park yang indah. Di sini akan kamu temukan lintasan jalur metro tua yang terbengkalai. Jika lintasan itu diikuti, kamu akan tiba di sebuah galeri grafiti bawah tanah alias Freedom Tunnel. Terowongan ini dinamakan sesuai dengan nama seniman grafiti tahun 80-an yang umumnya dikenal sebagai Freedom. Pas menjelajah terowongan ini, akan kita temukan lebih dari 40 karya grafiti yang dia lukis lebih dari 15 tahun. Ada karya cat semprot James Dean, Mona Lisa, dan bahkan foto diri Freedom sendiri. Lanjut yuk, kita jelajahi dikit bagian utara kota New York. Ketika jalan-jalan di Taman Van Cortlandt Park, kita akan ngerasa kayak jalan-jalan di bagian utara New York. Tapi percayalah, kamu masih di dalam kota kok. Di sepanjang jalan, akan kamu lihat sejumlah menara ventilasi besar yang terbuat dari batu. Menara ini dulunya bagian dari infrastruktur New York lama. Menara ini dulunya adalah Carlton Aqueduct. Di tahun 1800-an, pasokan air kota itu mengalir lewat terowongan bawah tanah sepanjang 66 km. Sepanjang jalan dari Carlton River bagian utara New York sampai Bryant Park di tengah kota Manhattan. Oh iya, kayaknya aku harus ngasih tahu kalau Bryant Park dulunya bukan taman, melainkan tempat berdirinya struktur batu kolosal yang hampir mirip bangunan bangsa Mesir kuno. Struktur seluas 16.200 meter persegi ini berfungsi sebagai waduk air kota. Struktur ini bahkan dilengkapi jalan setapak di atasnya agar orang bisa menikmati jalan-jalan sore yang indah sambil memandang air sebening kristal di waduk itu. Nah, seluruh penjelajahan ini mungkin bikin kamu lapar. Tapi tenang, perhentian kita berikutnya termasuk suguhan lezat kok.
kita harus tinggalin Manhattan dan menuju Brooklyn. Kalau kamu belum tahu, kota New York terdiri dari 5 wilayah: Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island, dan Brooklyn. Crown Heights, itulah perhentian kita. Apa kamu percaya kalau aku bilang di bawah jalan ini ada gua penuh keju matang? Keparis-parisan banget mereka. Untuk sampai di bawah sana, kamu harus melalui bangunan berumur seabad yang sekarang jadi perkantoran. Mungkin melambaikan tangan ke semua pekerja keras itu dan menghilang di salah satu tangga yang akan membawamu ke 9,1 meter di bawah tanah. Kamu nggak butuh lampu senter di sini. Gua-gua itu terang dan sudah direnovasi, serta bisa menampung sampai dengan 10.000 kg keju. Tapi awas, mungkin bau loh. Itu alasan utama pembuat keju memakai terowongan bawah tanah untuk mematangkan keju. Setelah 1-2 gigitan keju lezat, yuk kita lanjut. Saat masih di Brooklyn, mungkin akan kamu lihat banyak penduduk lokal menikmati hari cerah di McCarran Park Pool. Kolam ini sangat besar, berukuran 3 kali luas kolam renang Olimpiade. Sebagai penjelajah kota New York, mungkin kamu akan berenang. Tapi, ada bagian lebih menarik dari tempat wisata ini loh. Kolam ini dibangun di awal 1900-an, tapi ditutup tahun 1950-an. Selama itu, penjelajah kota menemukan jaringan terowongan bawah tanah pas di bawah kolam. Dan pastinya, kamu bisa menemukan pintu masuk rahasia dan ngintip sendiri. Di sana, kamu bukan cuma bisa melihat sistem filtrasi dan pemanas kolam itu, tapi juga banyak grafiti dari masa lokasi ini ditelantarkan. Keren! Mungkin kedengarannya aneh, tapi apa kamu pernah melihat sapi di New York? Kalau aku sih belum. Wah, mungkin ada alasannya ya. New York jelas masih punya terowongan bawah tanah yang dibangun untuk transportasi ternak. Dulu, ketika New York mulai dibanjiri mobil, sapi jadi beban bagi lalu lintas. Sampai sebuah terowongan sapi sepanjang 61 meter dibangun di bawah 12th Street guna mengangkut ternak yang dibawa dari New Jersey. Hari ini, kamu gak akan bisa ngunjungin tempat ini secara pribadi, sebab kemungkinan besar terowongan itu sudah hancur. Tapi sejarawan menemukan cetak biru yang membuktikan eksistensinya. Sebagai tambahan, para arkeolog menemukan fosil aneh banget beberapa waktu lalu. Nah, bayangin kamu lagi menggali sejumlah lapisan tanah kota ini. Pertama, di kedalaman 40 cm, kamu temukan lapisan kabel. Maksudku kabel TV, listrik, dan semacamnya. Pas digali lebih dalam, di kedalaman 1 meter, akan kamu lihat pipa-pipa air serta limbah. Tapi kemudian, 5 meter di bawah permukaan kota New York, penggali menemukan bangkai kapal yang sudah jadi fosil. Bangkai itu berlokasi pas di bawah Broad Street, di mana dulu ada perairan dangkal. Mereka percaya bangkai kapal itu berasal dari tahun 1600-an, panjangnya 27 meter dan lebarnya 8 meter. Itu belum semua loh. Di persimpangan antara Bowery dan Canal Street, para insinyur menemukan ruangan yang dinding dan langit-langitnya tertutup cermin. Dan belum seorang pun bisa menjelaskan keberadaan tempat aneh ini. Kunjungan ke bawah tanah Big Apple telah berakhir. Tapi kami yakin ini lebih dari sekadar bagian permukaan saja. Sebelum kita tutup, yuk kita nikmatin hidangan terlezat dari New York, roti bagel yang enak. Siapa tahu, mungkin kedepannya akan kita jelajahi Paris atau bahkan London. Sampai jumpa penjelajah! Tahu nggak kalau NASA bukan cuma mengeksplorasi bintang, planet, galaksi, atau lubang hitam? Sulit dipercaya, tapi benar loh. Badan ini juga membuat penemuan di sini, di planet Bumi. Jadi, apa temuan terbaru NASA? Apa di bawah es ada kehidupan? Saat menganalisis data baru-baru ini, mereka menemukan hal tersembunyi di bawah es Antartika yang sulit dipercaya. Dan ini bukan cuma mengubah semua pengetahuan kita tentang seluruh sistem air di bumi loh, tapi juga bisa bantu meneliti kehidupan di ruang angkasa. Keberadaan manusia mungkin juga tergantung pada pemahaman tentang Antartika dan rahasianya. Jadi, penemuan terkini itu mengungkap informasi vital tentang keberlangsungan hidup kita. Tapi sebelum lanjut, coba kita cek sejauh mana pengetahuanmu tentang tempat ini, di mana sejauh mata memandang, kamu cuma bisa melihat es. Antartika adalah salah satu dari 7 benua yang berlokasi di belahan bumi selatan. Benua ini ada di posisi kelima dalam hal luas area totalnya, dan itu berarti hampir 2 kali luas Australia.
Ingin melihat meteorit sungguhan? Ke Antartika aja. Karena iklimnya yang kering, Antartika adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati ruang angkasa. Lebih kerennya lagi, kamu bisa menemukan meteorit di permukaan putih benua itu. Ilmuwan telah mengumpulkan sekitar 45.000 meteorit dari sana. Dan diperkirakan masih ada 300.000 meteorit lagi. Karena di sana tidak banyak batu terestrial, mudah bagi mereka untuk menemukan meteorit berkat warnanya yang gelap. Lingkungan gurun Antartika yang kering juga membantu mengawetkan batuan ini. Bahkan, batuan yang jatuh ke bumi lebih dari 1.000.000 tahun lalu. Kebayang nggak aktivitas vulkanik di Antartika? Sulit memang. Tapi inilah tempat api bertemu es. Antartika Barat adalah lokasi terjadinya sebagian besar aktivitas vulkanik. Ilmuwan baru-baru ini menemukan 138 gunung berapi di Antartika Barat saja. Wah, mungkin kamu mengira kalau Antartika selalu dingin, tapi enggak loh. Suhu di wilayah pesisirnya bisa sehangat 10 derajat Celcius. Nah, apa kamu pernah bayangkan seperti apa rupa Antartika tanpa es? Mungkin sekarang sulit dibayangkan, tapi area ini nggak selalu tertutup es loh. Tapi itu 34 juta tahun lalu. Jadi tak ada yang bisa bercerita kayak apa permukaan benua itu tanpa es. Namun, NASA mengubah itu. Mereka bikin simulasi komputer dan menyusun peta terakurat tentang kondisi benua ini sekarang. Yang mereka lihat luar biasa. Benua ini sama sekali nggak rata seperti kelihatannya. Antartika sangat naik turun dengan lembah, dataran bergelombang, dan gunung-gunung tinggi. Tapi ini belum apa-apa dibanding apa yang mereka temukan di bawah es Antartika. Apa itu? Genderang! NASA menemukan 2 danau baru di bawah gletser. Dan yang lebih keren lagi, mereka menemukan kedua danau ini dari ruang angkasa. Gimana caranya? Kalau jawabanmu satelit berteknologi tinggi, kamu benar. Tahun 2003, NASA meluncurkan satelit bernama ICESat. Satelit ini mengukur keseimbangan massa lembaran es dan ketinggian awan serta aerosol. Satelit itu juga membantu pembuatan peta Antartika tanpa es. Tahun 2010, Agensi Antariksa Eropa meluncurkan satelit kedua, CryoSat-2. Satelit ini bertujuan untuk melacak perubahan ketebalan es. Lalu tahun 2018, NASA meluncurkan ICESat-2 yang ketiga, yang mengikuti pesawat ruang angkasa ICESat. Satelit ini mengukur elevasi lembaran es dan ketebalan es laut. Ini adalah instrumen laser pengamat bumi tercanggih milik NASA. Satelit ini mengirimkan data dengan presisi tertinggi. Dan ketika dipadukan dengan data dari satelit lain, menemukan kedua danau baru ini di dekat sepasang danau yang lebih besar menjadi mungkin. Tapi bagaimana mungkin danau-danau ini ada sejak awal? Ketebalan rata-rata sebagian besar es Antartika sekitar 1,9 km. Tapi di beberapa tempat bisa melebihi 3 km, terutama di musim dingin. Jadi, mungkin kamu kira nggak ada apapun di bawah sana. Tapi sains bilang sebaliknya. Mustahil melihatnya dengan mata telanjang. Namun es benua itu perlahan-lahan tapi terus-menerus mengalir ke arah yang berbeda karena kekuatan beratnya. Tapi selama bertahun-tahun, ilmuwan belum tahu cara air bergerak. Hal itu mulai berubah di tahun 2007 ketika data yang dikumpulkan satelit ICESat memberikan gambaran tentang apa yang disembunyikan di bawah permukaannya. Awalnya, mereka menemukan seluruh jaringan danau air lelehan yang terhubung di bawah aliran es Antartika yang mengalir deras. Dan jumlahnya ada ratusan. Ahli glasiologi Scripps Institution of Oceanography, Helen Amanda Fricker, menemukan bahwa perubahan elevasi yang diukur oleh ICESat terjadi karena dinamika danau-danau ini. Danau-danau ini tidak menahan air lelehan secara statis. Alih-alih, danau ini terisi dan terkuras terus-menerus dari waktu ke waktu melalui sistem saluran air. Dan saat itu, es di atasnya naik turun. Tapi kemana mengalirnya? Ke laut tentu, dan alirannya deras. Sebuah studi terkini yang salah satunya dilakukan oleh Fricker
menemukan bahwa aliran satu danau menuju laut adalah sebanyak 198 miliar galon hanya dalam 3 hari. Banyak sekali misteri tentang cara kerja alam yang masih menunggu dipecahkan. Tapi menemukan 2 danau baru tersebut akan memberi ilmuwan gambaran yang lebih baik tentang secepat apa lembaran es Antartika berubah karena iklim menjadi lebih hangat dan bagaimana dampaknya terhadap arus laut serta kenaikan ketinggian air laut global. Siklus pengisian dan pengurasan danau juga menyebabkan lembaran es mengalami retak-retak dan celah dalam. Jadi, informasi yang mereka temukan dari danau-danau baru ini juga memberi mereka pemahaman lebih baik tentang kerusakan permukaan es. Mereka juga akan mampu menilai bagaimana sistem pengisian dan pengurasan ini mempengaruhi kecepatan es tergelincir ke laut dan samudera. Dan itu berarti mereka bisa mengevaluasi bagaimana tambahan air tawar bisa mengubah ekosistem laut. Penemuan ini juga bisa menyimpulkan apa ada kehidupan di bawah es. Wih. Ilmuwan mengebor sampai sekitar 1068 meter es dan menemukan sampel air yang diambil dari salah satu danau itu mengandung 10.000 sel bakteri per milimeter. Jumlah kehidupan bakteri setinggi itu adalah pertanda baik. Karena berarti perairan yang mengandung es juga bisa mendukung bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi, seperti binatang mikro, dan bahkan mungkin salah satu danau baru ini adalah tempat tinggalnya. Tapi hal yang paling seru, danau baru itu bisa bantu mereka memahami apa mungkin ada kehidupan di planet-planet lain. Ilmuwan percaya kehidupan apapun di bawah permukaan planet Mars yang membeku mungkin mengikuti pola yang teramati di danau Antartika. Jadi, ada kemungkinan mereka akan menemukan informasi penting baru tentang jenis kehidupan yang pernah ada di planet merah itu. Tapi kamu tak akan mau berada di sana di musim dingin. Suhu terendah di bumi yang bisa kamu alami adalah minus 89 derajat Celcius di tahun 2010. Bahkan terjadi suhu yang lebih rendah lagi, minus 93 derajat Celcius. Dan kamu akan merasakan hawa dingin ini jauh lebih parah karena angin kering dan kencang. Apa kamu tahu bahwa luas permukaan es di Antartika juga berubah sepanjang tahun? Di musim panas, luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi. Tapi saat musim dingin, luasnya bertambah jadi 19 juta kilometer persegi. Meskipun ada perubahan, Antartika tetap merupakan area es terluas di bumi. Sorry Arktik, kamu kalah. Apa kamu tahu penguin kecil imut ini? Anggap hewan-hewan ini sebagai penduduk lokal, karena di sini nggak ada penduduk asli. Benua ini bukan milik siapa-siapa, karena tak ada satupun negara yang memilikinya. Tapi kamu tahu nggak siapa pemilik sebenarnya? 5 spesies penguin yang berbeda, anjing laut, dan paus pembunuh. Haha. Meskipun kondisi alamnya keras, kamu bisa loh mengunjunginya sebagai turis untuk memancing dan berbagai tujuan penelitian. Sekitar 5.000 orang tinggal di benua ini di musim panas di berbagai stasiun riset. Tapi saat datang musim dingin, jumlah itu secara alami turun menjadi 1.000. Lapisan es Antartika merupakan 70% persediaan air tawar dunia. Bayangin apa yang akan terjadi kalau es itu meleleh. Ketinggian laut global akan naik sampai 60 meter.